Oke, sebelum kita membahas tenses, kita sudah membahas mengenai must dan have to ya. Oke, kita review sedikit, teman-teman. Jadi must itu kita gunakan untuk official rules, teman-teman. Formal official rules, sesuatu peraturan official resmi gitu. Misalnya visitors must not wear shoes inside. Itu kan peraturan resmi. Artinya itu tidak boleh. Bukan tidak harus, tapi tidak boleh artinya. Forbidden. Must not. Ada lagi passengers must show passports at immigration. Penumpang harus menunjukkan paspor di imigrasi. Ini kan peraturan rules yang kudu kita lakukan, teman-teman. Makanya pakai namanya must. Ini kan very strong. Ini kudu kita lakukan, peraturan official rules. Lalu ada lagi strong personal advice. Jadi apa itu namanya, advice, saran, atau misalnya seperti sesuatu yang berhubungan dengan personal orang yang kita kasih saran, teman-teman. Misalnya you must stop smoking. Anda harus berhenti merokok. Ini sangat kita ajukan sangat strong karena memang ada efek dampak buruknya. Jadi kudu gitu. You must not forget to take this medicine. Ya, jadi kudu kita bawa, kita nggak boleh lupa, entah karena menyangkut nyawa orang atau sebagainya. Kita pakai must. Jadi ini strong. Oke, jadi kalau have to itu sesuatu yang berhubungan dengan responsibility, tanggung jawab kita. Misalnya seperti kita pergi bekerja setiap hari atau kita belajar bahasa Inggris setiap minggunya, itu kan responsibility kita. Kita harus melakukan itu. Kita nggak mau, cuma kita harus melakukan. Jadi something that happen like that. Seperti itu, misalnya I have to go to work. Seperti itu, saya harus pergi bekerja. Karena ini kan sesuatu yang sudah terjadwal. Ini aktivitas kita. Misalnya kalian nggak mau bekerja, tapi kalian harus, karena that is your responsibility. Kalau misalnya kita pakai must, itu seakan-akan kayak sesuatu yang ada yang menekan kalian kudu banget, maka kita harus ngebedain. Kalau hanya sekedar responsibility, kita pakai have to aja. Oke, review sedikitnya seperti itu ya, teman-teman. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai must dan have to, lalu ada tambahan should and had better. Ya, jadi kalau misalnya kita artiin dalam bahasa Indonesia, teman-teman, itu artinya harus. Kalau had better mungkin lebih baik artinya. Harus. Cuma karena memang bahasa Inggris itu ribet ya istilahnya, jadi kita harus dibeda-bedain. Kalau bahasa Indonesia kan hanya sekedar harus, saya harus, dia harus, kita harus, cukup satu vocab aja harus. Cuma bahasa Inggris ada perbedaannya, cuma nggak terlalu susah. Ini teman-teman lama-lama terbiasa. Baik, sebelum kita mulai, sebelumnya apa suara saya sudah jelas, teman-teman? Halo? Iya, Kak. Dengar ya? Oke. Kita masuk ke materinya. Teman-teman. Must dan have to, should, and had better. Oke, kita masuk giving advice. Jadi memberikan saran atau rekomendasi. Di sini kita ada 4. Yang pertama ada must, have to, had better, dan should. Should ini harusnya ada auto ya. Kalian pasti sudah belajar sama Miss Iwi. Ada auto, cuma di sini nggak saya masukkan auto-nya karena memang jarang banget dan formal banget, teman-teman, untuk penggunaan auto. Jadi saya nggak masukin. Oke, pertama must. Must itu very strong. Kita gunakan untuk strong personal advice. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan diri orang yang kita sarankan, teman-teman. Personalnya. Misalnya, you must see the doctor. Jadi diri dia itu harus mengunjungi dokter karena entah sangat penting karena dia sakit atau karena sebagainya, maka kita pakai yang namanya must. You must see the doctor. Seperti itu. Lalu ada lagi, you must not lie, negatifnya.
Jadi artinya Anda tidak boleh berbohong. Jadi untuk personal advice ini kita pakai yang namanya must, seperti yang dibahas tadi ya. You must see the doctor. You must not forget. Anda tidak boleh lupa. Jadi sesuatu yang mengarah merujuk kepada personal orangnya gitu, teman-teman. Nah, sedangkan have to digunakan untuk kewajiban, teman-teman. Misalnya you have to see the doctor on Sunday. Misalnya dia punya kewajiban pada hari Minggu, dia itu harus mengunjungi dokter. Misalnya setiap minggu gitu, hari Minggu. Dia harus mengunjungi dokter. Karena memang entah dia udah terjadwal, maka itu yang namanya responsibility. Jadi beda ya. Kalau yang ini itu lebih mengarah ke dirinya karena memang penting, urgent, you must see the doctor because you look pale. Anda harus mengunjungi dokter karena Anda terlihat pucat. Maka strong personal advice. Kalau responsibility sesuatu yang memang kewajiban dia pergi ke sono, memang dia diharuskan ke sana, maka kita pakai namanya have to, teman-teman. Jadi perbedaannya di situ. Very strong, strong. Jadi ada lagi yang namanya had better. Had better itu saya tulis mid ya. Had better itu biasa digunakan untuk long term atau warning. Sesuatu yang yang berjangka waktu, teman-teman. Misalnya you had better work in fashion. Jadi Anda sebaiknya bekerja dalam dunia fashion seperti itu. Jadi kan ini kan berefeknya itu jangka waktu panjang. Gak cuma dilakukan sekali, maka dilakukan work in fashion, bekerja dalam bidang fashion. Seperti itu, teman-teman. Oke, ada lagi should. Should itu untuk sesuatu general advice, teman-teman. Jadi misalnya kalian sekedar menyarankan, sekedar memberi saran seperti itu, misalnya you should take a day off. Anda harus mengambil hari libur seperti itu. Jadi sekedar menyarankan aja. General, nggak ada biasnya kalau kita sebut. Kalau misalnya kita pakai have to, you have to take a day off. Jadi sesuatu yang memang diharuskan banget strong. Sedangkan yang should itu hanya sekedar general. Misalnya you shouldn't worry, atau lagi you should take rest gitu. Jadi hanya sekedar memberi saran. Jadi teman-teman bisa pakai have to atau should sebenarnya. Cuma have to itu lebih ke sisi ada lebih strongnya gitu, teman-teman. Misalnya you have to take rest. Entah karena kalian ngelihat dia kecapean, lihat dia kelelahan, maka kalian bisa pakai you have to take rest. Kalau hanya sekedar ngasih saran biasa, you should take rest. Jadi perbedaannya di situ, teman-teman. Antara very strong, strong, mid, ini general. Nah, misalnya teman-teman bingung dalam in the middle conversation, teman-teman bingung harus pakai yang must, have to, should, atau had better. Kalau yang sering digunakan itu biasanya have to atau enggak should. Kalau misalnya something, misalnya kalian mencoba restoran itu enak banget. Kalian bisa pakai you have to try this. Gitu. Misalnya kalian excited sama restorannya. Kalau hanya sekedar saran biasa, you should try it. Gitu doang. Jadi perbedaan di situ. Kalau kalian pakai must itu kadang salah. Kalau salah itu jadi aneh, teman-teman, kalau pakai must. Misalnya you must try it. Jadi seakan-akan itu kayak harus banget. Ada apa sih? Kenapa harus banget? Maka mending kalau misalnya dalam in the middle conversation, teman-teman bisa menggunakan yang namanya have to atau should atau had better bisa. Jadi ini tergantung dari levelnya aja. Bisa teman-teman excited banget sama something, bisa pakai have to. Seperti itu, teman-teman. Untuk negatifnya, untuk must itu kita tinggal nambah not. Must not. Artinya itu bukan tidak harus, teman-teman. Jadi bukannya Anda tidak harus berbohong, tapi Anda tidak boleh berbohong. You must not lie. Anda tidak boleh berbohong. Seperti itu. Bukannya tidak harus ya artinya. Dia udah beda arti. Oke, untuk bentuk negatif dari have to itu kita tambah don't. Jadi bukan haven't to, tapi kita tambah don't. Maka ini istilahnya pakai simple present ini kita. You don't have to see the doctor on Sunday. Anda nggak harus mengunjungi dokter hari Minggu. Bisa hari lain, you can see the doctor on Monday, on Tuesday, on Wednesday.
Seperti itu. Jadi makanya kita nggak punya responsibility untuk mengunjungi dokter pada Sunday. Seperti itu. Jadi beda ya, yang ini itu masuk ke yang personal, sedangkan ini masalah responsibility teman-teman aja. Apa teman-teman ada tugas di sana, apa teman-teman ada kewajiban untuk ke sana, seperti itu. Untuk head better ini long term sama warning. Warning itu misalnya teman-teman ingin ngasih tahu, you had better watch your mouth. Anda sebaiknya memperhatikan mulutmu, misalnya seperti itu warning. You had better watch the way you talk to me in the future. Anda lebih baik memperhatikan cara Anda berbicara kepada saya di masa depan nanti atau di lain waktu nanti. Jadi lebih ke warning. Atau sama long term. Misalnya kalian menyarankan untuk minum lebih sering gitu, maka pakai namanya head better, karena itu kan menjadi long term. Atau misalnya kalian menyarankan dia untuk pergi ke sekolah naik motor aja biar nggak telat, kan itu kan dipakai terus tuh biar nggak telat. Berarti you had better drive motorbike. Itu makanya namanya long term teman-teman. Jadi yang ini personal advice, yang ini masalah tugas atau responsibility kalian. Misalnya kalian harus pergi ke sekolah setiap Senin, I have to go to the school. Terus ada lagi misalnya kalian harus mengunjungi dokter, kalian harus minum obat 3 kali sehari. Itu kan masuk responsibility, makanya namanya have to. Sedangkan yang ini something for long term, sesuatu yang akan berefek dalam jangka long, gitu teman-teman. Misalnya yang tadinya dia bekerja dalam bidang pembangunan, kita sarankan untuk menjadi fashion. Itu kan long term. Untuk negatifnya itu had better not. Jadi bukan hadn't better, bukan had not better, tapi had better not. Lalu ketemu dengan verb 1. Seperti yang lain, lie verb 1, see verb 1, work verb 1. Kalau untuk should itu, should-nya tinggal tambah not. You should not, you shouldn't talk so loudly. Anda seharusnya nggak bisa ngomong keras-keras. Oke, sampai 4 ini apa ada yang masih bingung teman-teman? Antara perbedaannya? Gimana Esti? Paham? Paham dikit. Syafira paham? Iya, Kak. Kak mau tanya. Hah? Mau tanya, Kak. Mau nanya apa, Jihan? Kan pernah lihat ada orang misalnya bilang, you must be tired. Itu Ya. berarti masuknya di mana, Kak? Kalau you must be tired itu masuk ke must, jadi kita itu must itu bisa digunakan untuk argumen. Misalnya apa? Gimana ya bahasanya ya? Kalian itu yakin berargumen. Misalnya you must be Jihan, Anda pasti Jihan. You must be tired, Anda pasti lelah. Jadi must itu bisa digunakan seperti itu. Cuma kalau konteks kita sekarang lebih ke advice. Cuma emang benar, bagus Jihan. Jadi must itu bisa kita gunakan untuk istilahnya berargumen atau menebak, teman-teman. Berspekulasi. Misalnya it must be tiring, itu pasti melelahkan, atau it must be confusing, itu pasti sangat membingungkan. Bisa juga pakai must. Cuma itu bukan. Oke, makasih, Kak. Misalnya gini, Jihan. Misalnya dia pasti guru kita. Kira-kira gimana, Jihan? Dia pasti guru kita. He must be our teacher. Nggak bisa. He must be our teacher. Jadi maknanya bukan dia harus menjadi guru kami, bukan. Tapi dia pasti guru kami.
Jadi seperti misalnya teman-teman nanya, loh kenapa itu memang budaya dia seperti itu, memang dari sononya begitu. Ini khusus untuk mas ya, must be seperti itu. Misal kalian ingin kan biasanya kan kalau kita nggak tahu apa-apa kan kita ngomong gini, you are Jihan right, pasti kan gitu kan. You are Jihan right, kita bisa ngomong pakai you must be Jihan, sebegitu. Lebih enak. Kalau kalian sudah yakin kalau dia itu Jihan misalnya. Oke, ada pertanyaan lain? Apa sudah jelas Jihan? Udah Kak, makasih. Oke, good. Yang lain? Ini gitu kayaknya. Oke, silakan SD. Head better selain long term atau warming itu gunanya buat apa lagi? Oke, sebenarnya kalau misalnya ada referensi ya, kita itu bisa menggunakan saran keempatnya teman-teman. Jadi masa tergantung strongnya aja. Misalnya sangat strong, kudu banget. Ada efek negatifnya kalau enggak gitu. Maka kita pakai mas. Kalau sesuatu yang strong tapi enggak terlalu strong pakai have to. Kalau mid itu bisa juga mid. Cuma biasanya SD headband itu digunakannya itu dalam bentuk long term biar kalian nggak bingung aja. Antara misal kita pakai 4 panel kan bingung. Misalnya sesuatu yang long term atau warning bisa dipakein head better. Head better verb 1. Gitu. Misalnya Anda sebaiknya bangun jam 5 gitu. Kan itu kan sesuatu yang akan menjadi kebiasaan gitu long term. You had better wake up at 5 long term. Sesuatu yang akan berlangsung lama. Gitu. Ini sebenarnya kalau kita pikir-pikir bisa dipakai banyak. Cuma ini yang lebih versi gampangnya, biar teman-teman bisa ngebedain. Kalau mas itu sesuatu yang personal advice yang merujuk kepada pribadi orangnya, karena kudu, misalnya you must see the doctor because you look pale, you look sick gitu. Anda terlihat sakit. Sedangkan yang have to ini mengarah ke kewajibannya, karena dia misalnya bekerja di PT sehingga dia harus bangun jam 7 itu kan termasuk kewajiban. Gitu. Atau misalnya ketika di sekolah dia harus menggunakan kaos kaki, itu kan termasuk kewajiban, responsibility. Seperti itu, SD. Kalau head better itu sesuatu yang misalnya dia sakit gigi misalnya atau sering sering sakit gitu. You had better eat healthy food gitu. Anda sebaiknya makan makanan yang sehat gitu. Atau pakai sup juga sebenarnya bisa. General advice. Ini lebih ke general. Ya, paham nggak SD? Head better sama suit sebenarnya nggak terlalu beda-beda banget. Kalau misalnya SD bingung mau pakai yang mana, kalau saran saya misalnya penting banget, misalnya memberi saran bisa pakai have to, biar nggak salah arti. Karena kalau pakai mas ntar bingung, artinya jadi aneh. Bisa pakai have to. Kalau general bisa pakai should. Kalau saya biasanya pakai dua ini, have to or should. Tapi kalau misalnya penting banget, sangat-sangat penting pasti pakai must. Biar si listener-nya paham bahwa itu penting dilakukan gitu aja. Gimana SD? Oke. Misalnya gini SD. Misalnya Zain saya itu kan suka datang telat karena sering bangunnya jam 6 misalnya. Saya sering telat karena sering bangun jam 6. Kira-kira ngerekomendasinya pakai apa SD? SD pengen ngerekomendasiin supaya saya bangun lebih cepat. Gimana SD? Pakai yang mana? Pakai yang mana? Mas, Enggak, kurang. Kalau mas itu kan sesuatu yang harus banget. Ada efeknya. Kalau saya bangun jam 6 sebenarnya nggak apa-apa, cuma telat doang. Nah, karena kita bisa pakai have to bisa. Cuma lebih tepatnya itu pakai head better. Misalkan karena saya sering telat, sering bangun jam 6 pagi, maka saya disarankan untuk lebih cepat gitu, head better, long term. Jadi supaya nggak telat lagi, maksudnya gitu.
Paham nggak SD maksudnya? Halo? Paham, cuma kalau detail kadang suka bingung. Ya. Atau enggak misalnya gini. Misalnya, oke, misalnya saya sering sakit gigi. Sering sakit gigi itu berarti kan masalahnya itu kan sering makan permen gitu. Nah, Esti pengen nyaranin biar nggak makan permen lagi. Itu berarti gimana? Halo? Tadi gimana, Zep? Misalnya saya sering sakit gigi. Saya sering sakit gigi, terus Esti pengen nyaranin agar dia nggak banyak makan permen lagi. Berarti gimana? Hemat bukan? Ya berarti kalimatnya gimana? Bentuk kalimatnya gimana? Anda seharusnya atau Anda lebih baik jangan makan permen banyak-banyak. Berarti gimana? You must not eat candy too much, bukan sih? Enggak, kita kan karena konsepnya itu long term, jadi supaya saya nggak makan permen banyak-banyak lagi, Anda lebih baik jangan makan permen banyak-banyak, biar nggak sakit gigi lagi. You had better not eat candy too much. Seperti itu. Oke, biar makin paham kita masuk ke latihan aja, teman-teman. Ada latihannya. Oke, she can breathe well. Dia nggak bisa bernafas dengan